Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.7 praktek coaching dalam komunitas saya. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 2 kelas 44 kelompok C1. Saya Sukartini dari SMP Negeri 2 W Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Salam guru penggerak. Tujuan kegiatan 1. Calon guru penggerak membentuk komunitas praktisi di sekolah asal dengan melibatkan murid atau rekan guru sebagai coach. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan model Tirta di sekolah asal. Dengan coach pada kesempatan ini adalah Bapak Fendi Saputra SPD, seorang guru PJOK kelas 7. Permasalahan dari coaching adalah pada pembelajaran daring dalam grup WA kelas PJOK ada beberapa anak yang memposting stiker yang tidak sopan dan tidak sesuai dengan tata tertib yang dibuat. Bahkan ada yang saling membalas stiker. Bapak Fendi Saputra SPD mencari solusi dan apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Berikut ini adalah hasil dari kegiatan coaching. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak pembelajaran daringnya lancar? Alhamdulillah lancar dan tidak lancarnya Bu, ada kesedarnya. Oh lancar dan tidak lancar ya Pak. Iya. Oh ya, ada apa Pak tujuan diskusi kita hari ini Pak? Tujuannya memecahkan suatu masalah Bu. Ada masalah Pak Fendi? Ada Bu, ada masalah. Apa Pak masalahnya? Ini ada dua anak yang mengirimkan stiker yang tidak senonoh Bu. Oh gitu Pak. Iya. Bapak kayaknya masih ngajar kelas 7 kan ya? Masih kelas 7 Bu. Tapi anak udah berani kirimkan stikernya tidak bagus ya dalam grup itu ya? Berani kemungkinan besar bawaan dari SD sih Bu. Oh dari SD ya? Karena udah 2 tahun ini kan kita daring terus sih Bu. Kan? Iya, 2 tahun daring. Itu anak-anak lulusan dari daring ya Pak ya? Iya, lulusan dari daring. Seperti itu ya. Iya. Jadi ada permasalahan, ada 2 anak yang kirim stiker gitu ya Pak ya? Iya. Terus pada hari udah berapa kali Pak anak itu kirimkan stiker itu? Kirimnya baru 1 kali Bu kirim stiker itu. 1 kali ya Pak ya? Kedua anak itu mungkin ada permasalahan di luar gitu. Oh gitu ya Pak. Coba Bapak ingat-ingat lagi, hari itu pelajaran PJOK apa yang Bapak sampaikan? Kok anak bisa sampai mengirimkan stiker? Saya sampaikan ya seperti biasa, yang pertama kita absensi, ya terus saya sampaikan apa yang disampaikan pelajaran hari itu tersebut, kayak permainan bola kecil kan gitu. Nah permainan bola kecil itu kan beberapa macam sih Bu, kayak main kasti itu. Itu materinya Bapak memberikan lewat WA ya? Lewat WA Bu. Dari WA itu Bapak berupa tulisan, berupa video atau apa Pak yang Bapak nyampaikan materinya? Itu berupa tulisan Bu, atau buku cetak. Oh buku cetak ya Pak ya. Ini anak-anak juga mudah ya Pak mengaksesnya ya? Iya karena anak mempunyai buku cetak tersendiri-sendiri Bu, masing-masing dibagi dari sekolahan gitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada video, cuma buku cetak sama itu ya Pak yang mengajarnya. Kemudian dalam urutan pembelajaran Bapak sampaikan nggak dalam pembelajaran daring itu? Ya saya sampaikan Bu urutannya apa, mekanismenya, caranya kayak mana, itu saya sampaikan semua. Oh gitu ya Pak ya. Terus hari itu kira-kira tugas yang Bapak berikan apa ke anak itu? Hari itu hari pembelajaran ketika siswa mengirimkan stiker itu Pak. Tugasnya apa Pak anak itu Pak? Ya tugasnya hanya merangkum Bu, merangkum ya? Ya merangkum aja. Oh, merangkum bola kecil tadi ya Pak ya? Bola kecil tentang apa itu Pak bola kecilnya itu? Itu tadi tentang permainan kasti Bu. Oh permainan kasti mudah itu sebenarnya enak ya Pak ya? Iya sangat mudah sekali, karena apa kan kita mengulas masa lalu lagi Bu, permainan tradisional. Iya, SD itu kayaknya
sudah sering itu permainan plastik itu biasa anak-anak itu istirahat sebenarnya ya Pak, materinya Iya. nggak sulit ya sebenarnya ya. Materinya kita hampir sama kayak SD sih Bu, mengulas kembali dan menambah apa yang kurang kan gitu. Gitu ya Pak, sebenarnya nggak sulit ya Pak ya, tapi Tidak kok sulit. sampai anak-anak itu bisa meresponnya seperti itu. Setelah Bapak melihat itu apa yang Bapak lakukan? Setelah itu saya menghubungi anak tersebut, saya telepon, saya WA, tapi beliau anak tersebut tidak mengangkat gitu. Oh gitu ya. Ya, terus saya sampaikan kepada kawannya, tolong sampaikan kepada si Raffi harus mengangkat telepon dari bapak kan gitu. Gitu ya Pak. Iya. Akhirnya hari itu juga Bapak panggil anak itu telepon Bapak. Hari itu saya telepon dan besoknya saya baru ketemu Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi anak-anak itu sampai berani begitu ya Pak ya. Di telepon Bapak gurunya saja tidak mau dan tidak mengangkat ya Pak ya. Luar biasa. Oh iya Pak. Apa pada pembelajaran Bapak itu selama ini nggak dibuat aturan atau kesepakatan Pak sebelum pembelajaran sehingga sampai muncul permasalahan itu? Aturan itu Bu, aturan udah saya sampaikan pertama kita kali mau daring Bu. Ya. Aturan atau perjanjian kita lah. Nah, Ya. dalam itu tadi. Iya. Apa Pak diantaranya perjanjian Bapak dengan anak-anak itu dalam pembelajaran daring itu? Perjanjian itu yang pertama kita taat dengan aturan jam mengajar. Aturan jam mengajar berarti Ya. harus hadir. Harus hadir jam 7.30 sampai 9.30. Itu. Itu yang konsekuensinya harus ada. Standby di depan HP kan gitu karena kita daring Bu. Iya benar. Yang benar, kedua, Pak. absensi itu harus urut. Oh gitu ya Pak Iya, ya. tidak boleh acak-acakan Bu. Iya. Karena apa? Kita menilai kerapian juga biar sopan santunnya anak kan gitu. Iya. Ya gitu Pak. Terus apa lagi aturannya? Terus yang selanjutnya Bu, kita hanya di dalam grup itu pembahasannya hanya khusus pelajaran, tidak boleh mengirim segala macam stiker contohnya. Nah itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Kemudian apa lagi Pak selain itu aturannya? Apa? Ya itu mungkin ada beberapa ya Pak yang perlu ditambahkan gitu ya Pak ya kaitannya dengan aturan pembelajaran daring ini. Mungkin tadi kan anak-anak kurang jelas ya Pak, dari Bapak sampaikan tadi anak-anak ini kita hanya membicarakan masalah pelajaran PJOK saja misalnya begitu. Iya. Mungkin anak-anak kurang paham ya Pak ya kaitannya dengan aturan itu. Mungkin ada bisa diperjelas lagi ya Pak ya aturan yang lain misalnya menggunakan bahasa Indonesia apa gimana gitu Pak, contohnya seperti itu mungkin ya Pak ya. Kayaknya kayak gitu mungkin ya Pak ya, mungkin bisa jadi disampaikan lagi. Jadi kayak gitu Bu. Anak kurang paham ya Pak kurang ya. paham dari bahasa kita lah Bu. Jadi muncul seperti itu gitu ya Pak ya. Kira-kira ya Pak ya dari permasalahan tadi rencana Bapak untuk menyelesaikannya apa Pak? Rencana untuk menyelesaikan anak-anak yang suka mengirim stiker gitu atau dengan kata-kata bahkan ketika menjawab respon guru aja kurang sopan gitu ya Pak. Kira-kira rencana ke depan apa Pak yang Bapak lakukan? Rencana ke depan itu Bu ya. Iya, Kita selalu mengingatkan kembali peraturan yang kita sepakati kan gitu rencananya. Dan kita ya mengingatkan terus lah kembali itu masalah stiker dan bahasa yang sopan kan gitu Bu. Gitu ya Pak. Iya. Selain itu mungkin Pak anak-anak mungkin butuh ya Pak ya, kalau menurut Bapak rencana ke depan kan anak-anak itu dengan stiker itu kan seperti gambar mungkin ya Pak ya, barangkali ya Pak ya ke depan bisa nggak Pak anak-anak itu misalnya tugasnya itu lebih divariasikan gitu Pak, seperti apa Pak misalnya untuk PJOK itu divariasikan Kak, maksudnya biar dia apa ya anak-anak kreatif itu biar tersalurkan. Kira-kira apa Pak rencananya kalau untuk anak-anak biar kreatif dia bisa menunjukkan hasil karyanya itu di grup itu yang berkaitan dengan PJOK biar nggak bentuknya stiker atau gambar-gambar yang nggak sopan itu Pak kira-kira. Kalau kedepannya Bu kreatifan anak itu akan saya sampaikan apa tugas atau kreatifan anak itu nanti membuat suatu video Boleh bagus video, Pak itu ke depan iya. bagus itu video. Kalau video mungkin banyak membutuhkan biaya misalnya harus kuota banyak atau uangnya banyak, mungkin ada lagi Pak yang lain kaitannya dengan itu rencana supaya untuk mengatasi masalah stiker ini. Nah, Gambar bisa nggak Pak kalau pakai gambar misalnya kayak pelajaran PJOK itu bentuk gambar misalnya
Anak-anak boleh menggambar. juga sih kalau menggunakan gambar, suatu gambar atau media kan gitu. Ya, gambar. Anak-anak tugasnya bentuknya gambar, misalnya kan Boleh gitu bisa gambar. jadi. Anak juga bisa jadi senang seperti Iya, itu ya Pak kayaknya ya. lebih kreatif lagi anaknya kan gitu. Iya. Terus bisa lagi Pak, selain gambar mungkin ada anak-anak itu buat apa ya Pak, yang kita konsep seperti itu kan bisa ya Pak ya. Misalnya pelajaran COK ini belum kecil, ini contohnya ini pakai peta konsep atau pakai poster, pakai kanva gitu. Kira-kira anak-anak gimana Pak menurut Bapak itu kalau contoh-contoh yang seperti itu? Kalau kita konsep ya beta konsep itu anak tuh kayak membuat bola itu. Iya. Membuat bola itu dengan kerajinan tersendiri, jangan hasil bolanya asli kan gitu. Iya. Boleh dari daun pisang dibungkus atau plastik dibentuk kan gitu. Itu bagus Pak. Jadi ke depan itu rencana-rencana bisa seperti itu ya Pak ya. Contohnya jadi untuk menyalurkan anak-anak kreatif supaya tidak mengambil gambar-gambar yang tidak bagus, jadi bisa menampilkan gambarnya sendiri gitu ya Pak ya, di grup gitu ya Pak. Kayaknya seperti itu. Gimana menurut Bapak? Komitmen Bapak apa kira-kira ke depan itu? Kaitannya dengan tadi yang kita obrolkan tadi, ada beberapa yang Bapak pikirkan solusi tadi ya Pak ya, agar anak-anak itu tadi mengingatkan, selain mengingatkan untuk menyalurkan kreativitas tadi apa Pak mungkin ke depan? Silakan Pak, itu disimpulkan. kemungkinan besar ya Bu ya. Ini Ya, masih jadi komitmen Pak, rencana. Masih rencana lah Bu. Jadi komitmen kan Karena Pak. kita dampak Covid inilah Bu ya. Ya, Covid benar. ini tidak jarang tetap muka. Iya. Hanya mengumpul tugas dan ini segala macam. Komitmen saya, anak kemungkinan besar membuat suatu pola kayak kita banyak PJO kan banyak praktek Bu. Iya benar. Nah, karena praktek banyak di lapangan, kita nggak mungkin kita ketemu di lapangan kan Iya, itu suatu benar. praktek. Jadi anak saya buat tugas atau kedepannya nanti tak suruh buat praktek di rumah masing-masing dengan Iya, kawannya atau bantu orang tua kan gitu. Gitu Pak ya. Bantuan orang tua. Karena apa? Kalau kita mengandalkan dari tugas-tugas saja, kayaknya kita orang lapangan gitu. Benar Pak, mereka PJOK. nggak akan itu ya Pak ya, Iya, akan bisa gitu ya nggak Pak akan ya. bisa, kita Harus hanya ada praktek ya Pak. ya harus ada praktek Bu, karena teori aja kita nggak bisa teori aja. Iya benar. Terus tadi kayaknya ada juga Bapak yang anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tadi Pak. Jadi anak yang mengirimkan stiker ternyata mereka juga tidak mengumpulkan tugas. Rencana ke depan gimana Pak untuk anak yang seperti itu? Anak seperti itu kita lebih menekankan kepada anak, kita harus rajin-rajin membimbing anak tersebut Bu, biar rajin mengirim tugas. Oh gitu ya, Iya, dibimbing ya Pak ya. dibimbing Bu, kalau nggak ada bimbingan kayaknya anak tersebut hanya seperti itu aja. Nanti terulang kembali seperti tahun-tahun yang lalu. Oh, gitu. lalu gitu ya Pak ya. Iya. Lalu tidak mengumpulkan tugas nggak apa-apa, besok akhir tahun gitu ya Pak ya. Nah, Misalnya iya. seperti itu. Jadi kesimpulan kita Pak hari ini, mulai kapan Pak mau dilakukan itu pembelajaran yang seperti itu, kemudian memberikan pengawasan kepada anak, akan memvariasikan tugas-tugas kepada anak. Tadi yang Bapak sampaikan kapan? Mulai kapan Pak mau dilakukan itu? Insya Allah kan kalau pelajaran saya itu hari Senin Bu, dari jam 7.30 sampai jam 9.30. Nah dari situ saya mulai lagi itu tadi dan diingatkan kembali. Ya, Nah, mengingatkan tentang komitmen komitmen tadi, terus kemudian tugasnya tugas-tugas bervariasi. variasi, Iya, kita membuat suatu kan, Iya, praktek. seperti itu, Itu. gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin perlu nggak Pak untuk dukungan itu Pak kaitan dengan keberhasilan Bapak ini? Perlu dukungan, siapa yang akan mendukung itu Pak? Yang pertama dukungan itu wajib ada Bu, dukungan itu, karena kita perlu dukungan orang tua mensupport kan gitu. Benar. Berarti dukungan orang tua ya Iya, Pak ya. yang pertama dukungan orang tua itu harus mensupport anak dan membimbing anak. Karena apa? Guru tidak bisa membimbing secara langsung karena kita tidak bisa karena daring Bu kan Iya, gitu. benar. Kalau kita bisa bimbing satu persatu itu alangkah enak kan gitu Bu. Jadi untuk mendapatkan dukungan itu apa yang Bapak lakukan? Ya kita pertama menyampaikan kepada orang tua kan gitu melalui komunikasi WA atau telepon kan gitu, biar orang tuanya kita berbincang-bincang sama orang tua kan gitu. Nah karena itu Bagus Pak, kayaknya apa yang dijelaskan ya Pak ya. Jadi terakhir sekali kesimpulan kita pada perbincangan kita hari ini adalah bahwasanya apa Pak? Ke depan apa Pak? Kesimpulan kita hari ini dari pertemuan ini, ke depan apa yang akan Bapak lakukan tadi kesimpulannya? Yang pertama tadi terakhir kita simpulkan.
kita simpulkan Bu ya, Ya, kita simpulkan itu penyimpulannya biar tidak terulang kembali seperti yang sudah sudah kita belajar dari yang kemarin gitu loh. ya Nah, itu jadi kesimpulannya sekarang ini kita lebih peduli ya Pak? peduli lagi sama anak-anak kan gitu, mengingatkan setiap hari ya rajin mengingatkan setiap mau pelajaran atau gitu. itu ya. Yang kedua Pak tadi untuk memberikan layanan kepada anak-anak supaya tersalurkan bakatnya tadi, Nah, memvariasikan apa? memvariasikan sebuah video atau kreatifan anak kan gitu. Tugas-tugasnya Tugas-tugasnya ya, itu Pak, tadi, ya. iya. Kemudian berikutnya Pak yang ketiga kita tadi ada 3 komitmen kita tadi kerjasama dengan siapa tadi? Kerjasama dengan orang tua Bu. Nah, Jadi orang tua tuh harus mensupport kita atau anaknya kan gitu. Terima kasih Pak Pendi. Sepertinya ke depan insya Allah masalah pembelajaran dari kita dan anak-anak yang ngirim stiker itu mudah-mudahan nggak ada lagi ya Pak ya. Amin. Pak Pendi yang sabar, Iya. tetap semangat di masa pandemi ini, jangan sampai terlena. Selamat bertugas kembali ya Pak Pendi ya. Siap Bu. Terima Mohon kasih. maaf bila dalam diskusi kita ini ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan kepada Bapak ya. Ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.